di dunia ini Iya. pernah ada tantangan paranormal challenge, pernah denger nggak? Enggak. Di dunia ini tahun 1965 sampai tahun 2015 di Amerika ada tantangan dari James Randi, pesulap. Dia menantang seluruh dukun di dunia untuk nunjukin satu aja ilmu yang tanpa trik. Indonesia juga mengirim orang yang dianggap sakti pada saat itu ke Amerika. Hadiahnya adalah kalau terbukti tanpa trik, hadiahnya $1 juta. 15 miliar kalau sekarang. Iya. Karena dolar udah 15.000. Nah, akhirnya semua dukun-dukun di dunia datang. Dan tidak ada satupun yang terbukti itu ilmu beneran. Ada triknya. Iya, semuanya Dia dibongkar. bongkar semua di situ. Dari mulai ada salah satu praktisi tenaga dalam ngakunya. Jadi dia bisa geser buku tanpa nyentuh. Jadi buku nih dibuka gitu, klep kebalik satu lembar tanpa nyentuh. Iya, telekinetis. Nah, iya bilangnya telekinesis di panggung. James Randi, orang-orang tuh ngira udah James Randi kalah Kena nih. nih lo, James Iya, Randi. kena nih. Iya. Dia ilmunya asli. James Randi datang ke panggung, nggak ngomong-ngomong, bawa styrofoam yang udah dihancurin. Bukunya ditaburin styrofoam pinggir-pinggiran. Iya. Terus silahkan kalau kamu bisa balik kertasnya, kamu dapat $1 juta. Dia nggak bisa. Nggak bisa. Oh, triknya di situ. Triknya pakai angin. Indonesia ini nggak akan maju kalau kita masih terikat hal-hal seperti ini. Iya, tapi kan penjelasan lo ini agak sulit nih dipahamin oleh orang-orang yang mungkin dia sudah punya keyakinan bahwa sihir itu adalah sama dengan santet. Oke, ini segala macam. gue sangat menghargai kepercayaan dan iman seseorang itu bukan sesuatu yang perlu kita debat. It is a faith. Iya, it's a faith. It's a faith. Iya. Janganlah ngedebat sesuatu yang emang udah bentuknya iman. Jadi sekali lagi gue bakal ngasih konteks. Nggak pernah gue sama sekali bilang gaib itu nggak ada. Santet nggak ada gue. Santet sekarang nggak ada. Ya nggak ada kalau ada orang yang bisa katakan ya. Tadi kan kita ngomongnya agak kompleks. Kita simplifikasi apa yang kita bahas. Sihir di zaman dulu ada. Oke, bisa jadi zaman dulu ada. Zaman sekarang ya nggak ada. Kenapa bisa nggak ada? Kalau sempat ada nih, itu kan turun-menurun banget. Ya peradaban kita sekarang lebih maju daripada peradaban kita saat ini, Bang. Dan kalau sampai ada, itu Marcel, pesulap merah, udah mokat dari kapan lalu. Oh iya, dia paling sering tuh nantangin orang. Iya, kalau sampai ada, Zawin udah kesesat dari kapan tahu. Iya, Zawin, iya. Kalau sampai ada, Bang, logik ini, oke, moralitas baik benar, oke, itu kita bisa berdebat soal itu. Tapi bodoh pintar kan enggak. Ya. Ini gini, pelaku santet adalah praktisi yang ahli di bidangnya, dan untuk mendapatkan pengakuan atas bidangnya, dia dapat reward satu mobil Alphard, sama uang 1 miliar. Itu yang lu janjikan. Iya. Ada sekolah dukun loh. Oh iya. Dia jelasin sama gua. Jadi dia semedi, terus dia silat 40 hari. Iya. Ya. Terus itu akhirnya jadi gimana sama beliau? Gue sangat tahu apa yang gue lakukan dan apa yang gue ucapkan, batasan apa yang nggak gue lakuin. Oke. Atau batasan apa yang nggak gue terobos. Misalnya kayak gue bilang, berkali-kali gue bilang, gue nggak pernah bilang gaib, nggak ada ya. Itu faith, itu iman, dan semua orang punya hak. Dijamin undang-undang untuk mengimani sesuatu. Oke. Jadi jangan pernah disuruh, wah dia nggak percaya gaib, yang gaib aja. Tapi jangan digunakan untuk membodoh-bodohin orang gitu. Lihat konteksnya, lihat situasinya. Karena kalau konteksnya dipotong-potong, ini sangat berbahaya bagi peradaban manusia dan kemajuan bangsa kita juga. Itu selalu gue kasih bottom line di situ kan. Termasuk ketika gue podcast atau gue buat konten, nggak ada orang yang gue sebut namanya, Bang. Oh, lu nggak nyebut nama? Sama sekali. Terus kenapa ada yang tersinggung? Pertanyaan pertama, dia kan bukan dukun lagi. Iya, dia udah berhenti kan? Iya kan, katanya kan dia bukan dukun lagi. Kenapa dia yang marah ya? Dikomporin kali ya? Nggak, katanya kan dia mau melawan dukun santet. Iya. Terus dia yang emosi. Iya, dikomporin kali ya? Mungkin dikomporin ya? Oh, dikomporin, dia dikomporin. Bukan dikomporin, Bang. Mata pencarian bisa hilang. Iya, tapi kan udah bukan dukun. Iya kan, podcast, channel, konsultan TV. Oke, saya tidak ikutan di masalah itu ya. Kasus saya udah banyak ya. Kasus saya udah banyak. Jadi intinya kemarin itu statementnya dia itu, kan lu sempat ngomong, ini ada pidananya gitu. Oh iya, karena gini, gue udah bilang, gue nggak akan bawa-bawa hukum kalau lu nyantet gue mah. Uang gue yang nantangin kok. Kalau nyantet. Iya, kalau nyantet. Dan gue syukur gue bisa berkontribusi sama kemajuan peradaban umat manusia kan. Ya gue siap untuk Alphard sama 1M ya. Bisa lah dicari-cari mah. Sudah ada gitu lah. Emang niat gue tuh ya knowledge gitu loh. Masa berlakunya sampai kapan nih? Sampai kapanpun. Buset. Karena yang emang nggak pernah ada, Bang. Ya kan kita nggak tahu. Jujur ya, gue tuh agak takut, bro. Soalnya gini, gue tuh masih percaya hal-hal yang berbau mistis tapi tidak sepenuhnya. Oke. Karena kan ada beberapa hal yang menurut gue ini kayaknya suges deh, kayak orang kesurupan. Iya, placebo effect, confirmation bias, kan semua psikologi itu dibentuk dari situ. Visual itu juga dibentuk dari persepsi kan. Rasa lapar pun dibentuk dari otak kan. Selama kita tahu anatomi tubuh manusia, hidup kita enak, Bang. Pertanyaannya kan cuman kalau kayak makhluk halus gitu ada apa? Kayak setan lah ya, kita sebutnya setan lah ya, makhluk halus itu berarti tidak ada dong. Nah,